Untuk Instagramnya @nov.kumalasari, emailnya nov.kumalasari@gmail.com. Untuk pengalaman kerjanya, yang pertama beliau pernah menjadi staf pengajar prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2013. Yang kedua, pernah menjadi staf puskesmas Kali Tridu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sampai sekarang. Yang ketiga, pedagang kaki lima sampai sekarang. Untuk pendidikannya, untuk pendidikan formal SD sampai SMA di Blora, lalu melanjutkan pidana UNS lulus tahun 2009. Lalu melanjutkan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Undip dan lulus pada tahun 2015. Untuk pendidikan non formalnya pernah mengikuti pendidikan AA Pekerja. Untuk pengalaman organisasi pernah menjadi staf Himadan UNS tahun 2006 sampai 2008. Yang kedua pernah menjadi staf FK UNS tahun 2007 sampai 2008. Lalu pernah mengikuti Gego Bojonegoro sampai sekarang. Lalu mengikuti Ikatan Bidan Indonesia cabang Bojonegoro sampai sekarang. Untuk seminar dan pelatihannya cukup banyak dan yang perlu diketahui yang pertama adalah asuhan persalinan normal atau APN, yang kedua kontraseptif teknologi update atau CTU, yang ketiga pelatihan penanganan gawat darurat neonatal atau TPGJN, yang keempat motivator ASI, yang kelima bendahara mahir pajak, yang keenam workshop perencanaan strategis puskesmas BLUD, yang ketujuh berpikir komputasi di era 4.0. Itu tadi CV dari Ibu Nafita. Saja kita sambut Ibu Itu tadi CV dari Ibu Nafita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Mbak Syehana sebagai moderator pada sore hari ini dan kesempatan dari Himadan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Bidan Nasional dan HUT IBI yang ke-69. Semoga kita semuanya nanti menjadi bidan yang sukses ya. Sebelum kita mulai acara, pertama marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan rekan-rekan sejawat baik bidan, perawat, dokter, dan petugas kesehatan lain yang telah gugur dalam melaksanakan tugas selama masa pandemi COVID-19. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa mereka diampuni. Amin. Oke, langsung saja. Saya mohon maaf karena agak molor tapi sudah sangat molor ya. Ini tema HUT IBI yang ke-69 adalah saatnya bidan dan perempuan bersatu, bergerak bersama untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak menuju Indonesia maju. Kenapa kesehatan ibu dan anak itu implikasinya ke Indonesia maju? Karena kesehatan ibu dan anak merupakan indikator derajat kesehatan suatu negara. Ketika ibu dan anak itu kesehatannya bagus, maka negara itu indikator kesehatan negara tersebut juga dianggap bagus dan negara menjadi maju. Ini
dengan kebidanan itu. Kemudian rawat inap umum dan rawat inap jiwa. Apakah pernah kita mendapatkan pasien hamil ataupun kesehatan ibu dan anak yang berhubungan dengan gangguan kejiwaan? Pernah. Tapi untuk kali ini tidak akan kita bahas. Nah, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki ketika teman-teman nanti lulus ataupun ini yang sudah lulus ya. Salah satu jenis pelayanannya adalah pelayanan ANC. Saya nggak tahu kenapa orang-orang itu kok ngomongnya ANC. Padahal kalau ejaan bahasa Indonesia itu ANC ya. Kalau pengen agak Inggris gitu harusnya ANC gitu kan. Jadi saya lebih suka nyebutnya pelayanan ANC. ANC itu antenatal care atau pemeriksaan kehamilan. Nah, kalau di puskesmas, antenatal care terpadu dikerjakan melibatkan loket jelas. Ketika datang pertama kali, dia harus daftar di loket. Dimanapun pasti kan harus ada unit pendaftaran. Kemudian ibu hamil tersebut masuk ke unit KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Dari unit KIA dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri, dirujuk ke laboratorium untuk mendapatkan pemeriksaan darah dan pemeriksaan urin. Pemeriksaan darah bisa pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, kemudian untuk pemeriksaan penyakit menular seperti HIV/AIDS maupun hepatitis B. Ada beberapa puskesmas yang sudah bisa melakukan pemeriksaan sifilis, tetapi di tempat kami baru sebatas HIV/AIDS dan hepatitis B. Dari hasil laboratorium, kemudian dikembalikan lagi ke KIA. Dari situ kan nanti dokter akan membaca hasilnya. Hasilnya seperti apa? Setelah itu, kalau seumpama ada istilahnya ini B20, ibu hamil dengan HIV/AIDS. Hasil rapid testnya itu positif. Jadi tes cepat itu tidak hanya dilakukan untuk COVID-19, tetapi juga pemeriksaan HIV hampir sama prosedurnya. Kalau dinyatakan reaktif, akan dicoba di 3 reagen. Reagen 1, reagen 2, reagen 3 menyebutkan bahwa reaktif semua, akan dirujuk ke unit PPIA atau PNTCT kalau bahasa Inggrisnya. PPIA itu pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak. Dia merupakan program nasional pengendalian HIV/AIDS dan IMS dari Kementerian Kesehatan ya. Setelah dikonseling di PPIA, kalau memang ibunya itu membutuhkan konseling untuk KB setelah melahirkan, maka kita rujuk ke KB Kepru. Bisa juga ke politisasi untuk mendapatkan imunisasi TT. Unit gizi seumpama kita temukan ada kekurangan gizi pada ibu tersebut, kemudian unit sanitasi lingkungan, unit gigi dan mulut. Jadi setiap ibu hamil pertama kali kontak di puskesmas itu harus diperiksa gigi dan mulut. Kemudian yang terakhir unit obat baru boleh pulang. Nah, rangkaiannya cukup panjang. Caranya itu ada ibu tersebut, kemudian suaranya kan jelas Bu, seperti ada suara bising. Jadi setiap ibu hamil pertama kali kontak di puskesmas itu harus diperiksa gigi dan mulut. Ya, coba. Yang terakhir unit obat baru boleh pulang. Masih? Nah, rangkaiannya cukup panjang. Caranya itu Sudah. kemudian Suaranya kan jelas. Sudah. Oke. Saya lanjutkan ya. Ibu hamil untuk satu ibu hamil yang melakukan ANC terpadu itu bisa sampai 2 jam. Apalagi yang baru kontak pertama kali. Makanya disebut dengan terpadu karena memang melibatkan banyak unit-unit yang lain. Nah, bagaimana dengan pelayanan ANC saat COVID-19? Pada saat COVID-19 kita memakai APD level 1. APD level 1 nanti contohnya saya kasih tahu, kemudian kontak dengan ibu hamil itu dibatasi. Jadi ibu hamil sebisa mungkin pemeriksaannya itu di Polindes. Kalau sebelum COVID, sebelum negara api menyerang itu ya, sebelum negara api menyerang, ibu hamil setiap 1 bulan sekali dia saya kasih tahu. Tetapi setelah negara api menyerang, kita kembalikan ke kodratnya. Selama pemeriksaan kehamilan itu minimal kan 4 kali, itu kita kembalikan ke. Kenapa? Agar tidak terjadi kerumunan saat ibu hamil itu periksa.
Kemudian juga dijadwalkan di tempat kami ada 10 desa yang jadi binaan. Jadi hari Senin nanti desa apa dengan apa gitu sampai dengan hari Sabtu dibatasi. Kemudian unit lain ini disesuaikan dengan kebutuhan ibu dengan prinsip prioritas pelayanan. Yang paling mencolok adalah pelayanan di unit gigi dan mulut. Jadi hari Senin nanti desa. Karena unit gigi dan mulut kan pasien harus buka mulut. Padahal penyebaran COVID-19 itu kan melalui droplet dan aerosol saat orang-orang itu membuka. Sehingga yang paling pelayanannya sementara dibatasi. Hanya kadang kalau memang kasusnya berat dilakukan konseling, kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit. Harus buka mulut. Padahal jadi ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, ini APD level 1. Itu terdiri dari penutup kepala, kemudian masker bedah, handsun atau sarung tangan, baju kerja, dan alas kaki. Ini untuk tenaga kesehatan yang ada di triase sebelum pemeriksaan. Triase itu di IGD. Jadi yang namanya IGD itu punya triase yang memberi penutup kepala, masker bedah, handsun atau sarung tangan, itu apa? Dan alas kaki. Mengkelompokkan, klasifikasi berdasarkan kegawatan itu dinamakan dengan triase. Kemudian tenaga kesehatan yang ada di ruangan poli apapun itu ya, kecuali mungkin poli paru. Oke. Nah, kita masuk ke pelayan INC, intrapartum care. Jadi pertolongan partus normal. Dulu sebelum COVID, pertolongan partus normal menyesuaikan kaidah asuhan persalinan normal yang ada 60 langkah, balik lagi jadi 58 langkah, terus jadi 60 langkah lagi. Jadi kalau misalnya ini kan selangkah menjadi bidan, padahal APN aja ada 60 langkah, itu baru APN saja ya. Sebelum COVID, pertolongan partus. Jadi ada berlangkah-langkah menuju bidan. Nah, balik lagi jadi 58 langkah. Di era COVID ini, APD dimaksimalkan. APD level 1 tadi bisa dikerjakan apabila pasien tersebut bukan ODP atau PDP. ODP teman-teman pasti sudah sering dengar dari berita, yaitu orang dalam pemantauan. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Level 1 digunakan apabila pasien tersebut bukan ODP atau PDP dan daerahnya berada di zona hijau. ODP teman-teman akan level 2 yaitu orang itu untuk pasien yang bukan ODP atau PDP yang daerahnya berada di zona merah. Nah, di Jawa Timur ini hampir semuanya zona merah. Cuman kemarin sudah diturunkan. Kalau di Bojonegoro sekarang masuknya zona oranye. Nggak tahu lagi dia oranye itu yang seperti apa. Yang jelas kami di sini harus selalu siap apabila sewaktu-waktu ada pasien ODP dan PDP. Yang jelas pasien ODP dan pasien PDP kalau mau partus itu pasti dirujuk rumah sakit rujukan COVID. Karena APD-nya harus menggunakan level 3. Nah, teman-teman biasanya yang masih mahasiswa itu akan jadi momok ketika mendapatkan target persalinan normal. Makanya saya bilang target dalam kompetensi ini adalah setelah lulus adalah bisa, cukup bisa, tidak perlu menjadi mahir. Kenapa? Karena keterampilan itu didapat ketika kita jadi menerus. Yang penting bisa dulu, jangan sampai lulus nggak bisa apa-apa. Yang penting bisa dan pernah menolong, meskipun itu dengan bantuan. Ini adalah kalau masalah teori harus sudah di luar kepala, harus sudah menguasai setidaknya 90% lah harus bisa menguasai. Karena itu dasar untuk bisa melakukan praktek. Itu ya, kompetensinya cukup bisa. Nah, ini apa di level 2? Terdiri dari penutup kepala, gel, kacamata, masker N95. Ini yang jarang sekali ada di puskesmas. Hampir semua puskesmas kekurangan masker N95. Kemudian handsun, apron atau gown itu celemek. Kemudian alas kaki. Nah, ini agak-agak Google itu kadang bisa diganti dengan face shield. Cuman karena saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri memakai masker bedah, padahal bukan N95. Kemudian pakai masker bedah dan pakai face shield itu hampir nggak bisa nafas. Kemudian alas kaki. Lagi saya punya asma. Luar biasa itu teman-teman yang ada di ruang isolasi. Ini untuk level 3, jelas ini untuk tindakan operatif atau di ruang isolasi.
rumah sakit rujukan COVID ya pakai kostum hazmat itu bisa diketahui dari gambar di CCTV itu ya. Luar biasa itu teman-teman. Nah, ini waktu awal-awal COVID masuk ke Jawa Timur. Level 3. Jadi kami yang di puskesmas itu sama sekali tidak siap dengan APD. Rumah sakit itu saya jas hujan itu juga dapat dari relawan, kita tolong persalinan. Pakai jas hujan itu rasanya luar biasa sekali. Kenapa? Keringat itu kayak sauna. Jadi yang masuk itu nggak usah susah-susah. Jadi kami yang di puskesmas itu langsung keringatnya ngucur terus. Nah, ini pasien, ini sebetulnya nggak standar, tapi waktu itu kami nggak punya, benar-benar nggak punya, dan masker pun itu terbatas. Bahkan beberapa teman ada yang dicuci ulang, disetrika lagi, karena di bulan Maret akhir sampai April awal itu luar biasa kekurangan APD-nya. Nah itu ini sebetulnya nggak standar. Bayinya asfiksi berat, dia mau dirujuk, jadi lahir dia nggak nangis selama hampir 2 menit dia nggak nangis, karena di bulan Maret akhirnya dirujuk karena asfiksi berat. Tapi alhamdulillah bayinya tertolong. Ini bayi normal biasa. Nah ini kami sudah mulai dapat APD ini. Hasilnya bisa dilihat ala kadarnya. Itu saya yang pakai Google karena saya pakai hasil nggak bisa nafas. Hampir 2 menit dia nggak nangis. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat drop-dropan hasil yang lebih standar sehingga dipakai juga lebih nyaman. Nah ini kami sudah mulai dapat APD ini. Setelah kita periksa hamil, melahirkan, sekarang adalah pemeriksaan NIPAS, kita dapat postnatal care dan neonatus. Terusnya neonatus itu kan bayi baru lahir ya. Di sini bidan harus benar-benar waspada, teman-teman harus benar-benar waspada. Kenapa? Karena di masa NIPAS itu merupakan penyebab kematian ibu tertinggi. Jadi bukan pada saat hamil, bukan pada saat melahirkan, tetapi pada saat masa NIPAS selama 40 hari itu. Ya meskipun ada beberapa kasus kematian pada saat hamil atau saat melahirkan itu ada, tapi jarang. Kemarin ada ibu bidan yang di Jombang itu juga bekerja di puskesmas, P3, P2A 0 meninggal selama 40 hari karena dekompensasi kordis, kegagalan jantung. Setelah dimakamkan, hasil swabnya keluar ternyata positif COVID. Jadi memang kita semuanya harus berhati-hati. P2A 0 meninggal. Nah, pada ibu nifas resiko tinggi, biasanya bidan desa itu melakukan kunjungan rumah untuk pemantauan, termasuk pemantauan neonatus. Bila di wilayah tersebut ada dukun bayi, kolaborasi itu bisa dilakukan. Di tempat kami masih ada 4 dukun bayi di desa-desa itu setiap bulan sekali. Selasa minggu keempat itu dikumpulkan untuk dilakukan pembinaan atau sekedar arisan, kumpul-kumpul, sharing ilmu. Jadi karena mbah-mbah dukun itu kan juga sudah sepuh ya, sudah berumur. Jadi kita nggak berani kalau terlalu menggurui, gitu, karena mereka juga bekerja berdasarkan pengalaman. Kita sharing aja, kemudian diajari bagaimana cara pakai sarung tangan, apa saja yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Gitu. Dan di sini peran kader sangat penting. Pada teorinya, satu orang kader itu hanya untuk satu program. Misalnya sudah jadi kader posyandu balita, ya sudah, dia fokus di situ. Tetapi kenyataannya satu kader itu bisa banyak program, ya kader posyandu, ya kader lansia, ya kader TB paru, ya kader macam-macam, kader jumantik. Itu memang kenyataannya seperti itu, susah mencari kader, apalagi kader yang betul-betul berkomitmen terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kemudian pelayanan PNC di era COVID-19 itu tetap dikerjakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita istilahnya jemput bola, datang ke ibu-ibu yang sedang dalam masa NIPAS, diperiksa home care. Meskipun ada beberapa kasus yang memang pas risiko tinggi, harus periksa ke pelayanan kesehatan. Kita istilahnya jemput bola, datang ke ibu-ibu
Kemudian ada pelayanan KB dan Kespro. Nah, kalau kita bicara KB pasti bayangannya penggunaan kontrasepsi, iya salah satunya. Pelayanan kontrasepsi, konseling, kemudian konseling Kespro. Nah, ini khususnya untuk calon pengantin. Teman-teman yang mau menikah nanti ya, kalau mau ikut sesuai prosedur, nggak langsung potong kompas, itu seharusnya datang ke KUA akan mendapatkan pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan terpadu selama calon pengantin ini penting. Kenapa? Karena di situ akan ada screening calon pengantin. Tidak hanya sekedar diimunisasi tetanus toksoid ya, nggak cuma sekedar suntik selesai, tidak. Tapi di situ ada konseling Kespro. Bagaimana nanti kalau saya hamil saat ini? Bagaimana kalau saya hamil 3 tahun lagi? Itu ada resiko-resikonya. Kalau di tempat kami, untuk pengukuran resiko tinggi itu menggunakan skor Fuji Rohyati. Jadi nanti sudah tahu langsung, oh ini resiko tinggi, ini resiko sangat tinggi. Saya hamil saat ini ya. Bagaimana setelah ke Kespro, dia akan dirujuk ke imunisasi untuk mendapatkan imunisasi TT untuk calon pengantin wanita. Kemudian dirujuk ke PPIA yang tadi saya bilang, yang HIV/AIDS itu ya, unit HIV/AIDS. Dua-duanya calon pengantinnya akan diperiksa setelah ke apakah dari hasilnya reaktif atau tidak. Ada nggak sih selama ini calon pengantin yang hasilnya reaktif, HIV/AIDS-nya positif? Ada. Dua-duanya tidak, salah satu. Jadi nikah nggak? Nah itu. Ada yang jadi, ada yang enggak. Ada yang harus putus di tengah jalan, ada yang tetap cinta setengah mati dan tetap dilanjutkan. Karena sekarang meskipun HIV/AIDS itu obatnya belum ada, tetapi ada yang namanya obat ARV. Itu bisa meningkatkan kualitas hidup para penderita HIV/AIDS ya. Itu harus diminum setiap hari dan setiap bulan nanti bisa diperoleh di puskesmas ataupun rumah sakit. Tetapi untuk puskesmas itu hanya beberapa puskesmas yang ditunjuk karena petugasnya harus sudah dilatih dan setiap bulannya melaporkan ke kementerian. Bisa meningkatkan kualitas tempat kami sudah bisa memberikan obat ARV, tapi saya doakan semoga tidak ada yang datang ke unit PPIA. Tapi ya kemudian ada laboratorium, jelas analisnya yang memeriksa sudah dilatih pemeriksaan darah tadi ya untuk untuk calon pengantin wanita diperiksa darah juga, diperiksa darah lengkap biar tahu apakah anemia atau tidak. Karena itu nanti akan menentukan risiko pada saat kehamilan. Kalau memang ibunya itu anemi, maka akan diperbaiki dulu kondisinya. Kondisi aneminya baru nanti direncanakan untuk hamil. Dan diperiksa darah yang terakhir poli-KIA apabila ditemukan kasusnya itu resiko tinggi. Contohnya, calon pengantin datang diperiksa secara fisik ternyata tekanan darahnya tinggi. Nah itu nanti dirujuk ke poli-KIA untuk mendapatkan konseling dan perencanaan kehamilan. Ribet banget ya mau nikah ya. Untung dulu zaman saya belum ada. Apabila ditemukan kasusnya itu resiko tinggi. Kemudian pelayanan IKS dan Pap smear. Ini untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan ini disarankan melakukan pemeriksaan dan perencanaan kehamilan secara kontinu agar tahu tentang deteksi dini CA cervix ini ya. Kemudian konseling kasus-kasus ginekologi, kasus-kasus misalnya ya tadi yang saya sebut CA cervix, tumor payudara. Itu biasanya yang paling sering adalah benjolan di payudara, itu yang paling sering. Bagaimana setelah negara api menyerang gara-gara COVID ini pelayanan dibatasi dan harus berdasarkan perjanjian, apalagi untuk yang pemakai aksesor IUD dan juga implan, karena itu kan tindakan operasi kecil ya. Itu harus berdasarkan perjanjian penggunaan APD di level 2. Nah, yang harus diwaspadai di era COVID ini adalah drop out KB karena hashtag atau tagar di rumah aja. Nah, itu akibatnya malah baby booming. Jadi kasus-kasus kehamilan melonjak drastis. Saya sempat bilang ke suami saya, tolong dong bapak-bapak itu dikasih tahu cari hiburan yang lain lah. Ya, meskipun ibunya belum bisa KB, ya carilah biar nggak baby booming. Soalnya kasihan kalau ibunya hamil di era COVID ini. Jadi kasus-kasus kehamilan melonjak drastis. Oke, nah sekarang pelayanan imunisasi banyak ya bidan tugasnya. Oh, ini belum ada apa-apanya nih.
Pelayanan imunisasi meliputi pelayanan 5 imunisasi dasar lengkap atau disebut LIL. Ada imunisasi tambahan juga, misalnya di usia 18 bulan dan 24 bulan. Kemudian imunisasi bila terjadi outbreak. Outbreak itu wabah KLB seperti kemarin tahun 2018 di Jawa Timur itu ditetapkan KLB difteri. Nah, kita lakukan outbreak selama 3 kali dalam 1 tahun, itu mulai dari SD sampai SMA. Luar biasa sekali, maksudnya capeknya luar biasa sekali, dan banyak anak-anak yang lari. Ya, ada yang sembunyi di kolong meja, itu masih mending. Waktu saya nyuntik ke SD itu ada yang sembunyi di balik pintu lemari, jadi lemarinya dibuka, dia sembunyi di balik pintunya lah. Kan ya curiga ya kita ya, kenapa kok lemarinya dibuka padahal nggak ada itu, tapi sepatunya nongol, ya udah kita suntik aja. Nah, di era COVID-19 jelas APD-nya juga level 2. Kemudian tantangannya, target LIL itu tidak terpenuhi karena tadi posyandu dan sebagainya tidak bisa berjalan secara optimal. Takutnya penyakit-penyakit lama yang harusnya sudah tidak ada. Dulu Indonesia itu sudah bebas polio dan difteri, sekarang muncul lagi. Makanya ditetapkan sebagai outbreak pada tahun 2018. Tetapi karena itu hanya terjadi di beberapa daerah, bukan KLB nasional ya. Solusinya apa? Dioptimalkan pelayanan imunisasi di level Ponkesdes atau Polindes, tadi di level desa. Itu karena kalau semuanya datang ke puskesmas, pasti kewalahan. Dan yang namanya balita itu banyak jumlahnya, bisa ratusan, kan nggak mungkin terlayani semua. Jadi di Ponkesdes dan Polindes dengan memperhatikan protokol kesehatan, di situ bisa. Kecuali imunisasi campak itu memang harus di puskesmas. Tadi sebagai bidan pelaksana cukup banyak kegiatannya. Nanti terserah teman-teman mau dipertajam di yang mana, tapi yang jelas semuanya harus dikuasai. Kemudian yang kedua adalah bidan pengelola. Bidan pengelola itu karena di puskesmas nggak cuma rawat jalan, nggak cuma rawat inap, tetapi ada yang disebut dengan UKM, upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat ini terdiri dari program-program kesehatan. Bidan di mana? Apa sih? Saya ini bidan, nggak bisa. Oh bisa. Bidan itu bisa jadi PJ program. Contohnya program Promkes, promosi kesehatan, Ausrem, anak usia sekolah dan remaja, itu bidan bisa pegang. Gizi masyarakat. Teman saya ada yang pegang lansia. Terus Hatra itu penyehat tradisional. Kemudian surveillance itu kalau ada kasus-kasus luar biasa seperti COVID ini masuknya ke program surveillance, dan program-program lain banyak sekali, ada 26 program di tempat saya. Kalau saya sebutkan satu-satu nggak selesai nanti ya. Kemudian kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor. Jadi kita harus memindset mulai dari sekarang bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Ada saat nanti kita bekerja, katakan saya pegang program gizi misalnya. Pegang program gizi, kita nggak bisa berdiri sendiri. Saya nggak butuh program lain, buat apaan? Saya bisa loh sendirian. Saya ini pemberani, nggak sombong pula. Datang sekolah-sekolah nggak bisa. Dia akan terintegrasi dengan program Ausrem, karena sekarang programnya itu setiap anak remaja putri itu mendapatkan tablet tambah darah. Hal ini untuk mengurangi anemia pada remaja. Harapannya nanti pada saat remaja tersebut hamil, maksudnya kalau sudah dewasa ya, remaja menjadi dewasa dan hamil, itu kehamilannya sudah dipersiapkan dengan baik, kondisinya juga sudah dipersiapkan dengan baik untuk mengurangi tadi resiko tinggi pada kehamilan. Karena anemia itu juga berpengaruh nanti kalau misalnya dia hamil, bisa terjadi perdarahan.
Nah, di era COVID ini tidak bisa maksimal. Baik kondisi pelaksanaan posyandu baik balita maupun lansia itu nggak bisa maksimal karena kan nggak boleh kumpul-kumpul ya. Anemia, jadi menghindari kerumunan, harus pakai protokol kesehatan dan itu ribet. Belum tentu masyarakat itu mau gitu. Dilakukan physical distancing itu belum tentu mau. Apalagi kalau anaknya sudah rewel, apalagi kalau di posyandu lansia itu orangnya sudah bilang aduh linur semua saya mau pulang. Nah itu sulit. Jadi untuk sementara posyandu lansia di sini tidak dikerjakan. Tetapi gantinya tadi kunjungan rumah dimaksimalkan, terutama untuk lansia risiko tinggi gitu dikunjungi satu-satu. Kemudian program-program yang lain juga terdampak, terutama yang berhubungan dengan sekolah-sekolah seperti kesehatan lingkungan, Promkes, Ausrem, Gizi. Nah itu kan hubungannya dengan sekolah-sekolah. Sekolah kan masih ditutup ya, jadi satu-satu belum bisa bergerak. Kemudian pertemuan-pertemuan yang melibatkan lintas sektor maupun lintas program juga dibatasi dan tidak semua itu terhubung dengan internet. Apalagi kalau misalnya kita mau ada acara lintas sektor, diajak pertemuan seperti ini nih. Bahkan mahasiswa pun masih mengalami kendala jaringan ya, apalagi yang ada di desa-desa itu, pamong-pamong itu belum tentu juga bisa. Oke, tadi bidan pengelola. Sekarang bidan pendidik. Bidan pendidik itu dosen. Ya, salah satunya, tetapi tidak semuanya. Meskipun saya lulusan D3 misalnya, saya ini juga bidan pendidik karena memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ya, memberikan edukasi secara berkelanjutan dan terintegrasi. Nah ini bahasanya itu terlalu ribet. Intinya tuh kita tuh harus nyerocos terus meskipun masyarakatnya tuh nggak mau dengar. Kita harus ngomong terus karena indikator keberhasilannya itu kan masyarakatnya paham. Nah kalau masyarakatnya nggak mau paham gimana? Ya dipahamkan sampai bidannya itu hampir putus asa, tapi nggak boleh katanya, harus tetap ngomong terus. Nah, meskipun masyarakatnya itu nggak konseling. Nah, ini nanti teman-teman yang masih di bangku kuliah, komunikasinya itu ditingkatkan. Bagaimana cara komunikasi dengan orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri. Jangan sampai nanti ya kayak di sinetron itu loh. Jadi ada suara-suara yang keluar di pikiran, ada suara yang keluar dari hati. Nah itu juga salah satu teknik komunikasi. Jangan sampai yang ada di hati nanti keluar, nanti bisa masuk ke jiwa. Jadi kok semuanya harus dikomunikasikan, jangan sampai stres. Waduh, tugasnya banyak sekali. Kenapa kok? Apalagi ketemu sama saya banyak banget ini yang jadi tugasnya. Tidak semengerikan itu. Kemudian penyuluhan massal, konseling tadi ya, penyuluhan massal, lobbying. Ini penting ini. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan lobbying. Ini diasah selama di kampus itu diasah. Bagaimana melobi orang. Contohnya kemarin Mbak Nudia sama Mbak Syehan, nah itu melobi saya. Itu kemampuan lobbying juga. Kemudian harus bisa beradaptasi. Ini penting ya. Berkomunikasi, harus adaptif dan komunikatif dengan orang lain. Nggak boleh bidan itu diem aja. Contohnya ya, pasien datang. Bagaimana melobi orang. Contohnya kemarin Mbak Nudia. Apa? Itu ngajak berantem itu namanya. Melobi saya. Ya, kemampuan lobbying juga bisa. Harus komunikatif. Nah, sekarang yang terakhir nih, bidan peneliti. Bu, saya nggak bisa meneliti, Bu. Saya sekarang di semester 6, saya dapat metodologi penelitian, pusing saya, Bu. Nggak ngerti apa itu, apalagi statistik itu. Ya Allah, pelajaran apa? Bidan peneliti itu nggak selalu harus berhubungan dengan statistik, berhubungan dengan metodologi. Itu menjadi dasar ketika kita mau membuat penelitian. Maksudnya adalah dokumentasi itu wajib. Teman-teman sudah mengerjakan banyak hal. Nah, itu tulis apa yang sudah dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis. Maksudnya sudah melakukan pemeriksaan kehamilan misalnya, ditulis tadi saya ngapain aja gitu. Sama juga hari ini saya mengerjakan ini, ya dikerjakan, jangan cuma nulis saja tapi nggak dikerjakan. Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Data yang didokumentasikan
simulasikan akan bermanfaat dalam penelitian di masa mendatang. Contohnya saya sekarang ngisi data ibu hamil risiko tinggi. Suatu hari teman-teman yang ada di UNS datang ke Bojonegoro ingin melakukan penelitian tentang ibu hamil risiko tinggi. Data yang pakai itu salah satunya adalah data dari yang saya tulis tadi. Makanya data harus real, nggak boleh kok sembarangan. Misalnya gini, aduh dari tadi saya nyari kok angkanya nggak ketemu-ketemu, udah biar gampang biar bagus. Harusnya ini 61, tapi saya nggak suka, nggak ganjil, saya genepin jadi 60. Itu nanti akan menjadi data fiktif, padahal data yang dari dasar dari bawah ini diakumulasi menjadi data nasional. Makanya mulai sejak di kampus itu datanya harus real. Saya tahu lah nulis askep itu banyak, nulis askep itu capek, tapi ya jangan gitu-gitu amat. Paling nggak pasiennya itu real ya. Ini teman-teman yang di semester 2 mungkin belum ngerti apa itu askep ya. Nanti rasakan kalau sudah masuk tingkat 2. Makanya mulai sejak di kampus. Oke, tantangan di era COVID-19 untuk bidan. Tadi seperti saya bilang, teman-teman rekan-rekan bidan sudah beberapa gugur. Pasiennya itu real ya. Yang kemarin di Bojonegoro juga ada meninggal karena COVID, karena ada komorbidnya ya, penyakit diabetes mellitus. Penularan penyakit ini masif karena banyaknya orang tanpa gejala yang tidak terdeteksi. Jadi kita nggak tahu. Mungkin kalau yang di ruang isolasi rumah sakit itu memang sudah dipersiapkan untuk menghadapi COVID. Tetapi teman-teman yang ada di poli-poli biasa, baik di rumah sakit, di puskesmas maupun di masyarakat, itu kan nggak tahu dia OTG atau nggak karena nggak diperiksa. Kecuali OTG yang sudah diperiksa ya, itu kan pasti dilakukan isolasi. Itu memang sudah kemudian kesadaran masyarakatnya rendah. Nah, ini pengaruhnya banyak sekali dari faktor ekonomi. Jelas. Kalau orang di rumah aja, misalnya teman-teman sekarang kan belum bisa kuliah dan di rumah aja, mungkin masih bisa makan enak, tidur enak, tetapi untuk sebagian besar masyarakat kita ada yang kesulitan. Nah, di situ peran negara, tetapi bukan kapasitas kita sebagai tenaga kesehatan untuk ngomongkan faktor ekonomi. Kemudian ada faktor sosial budaya. Saya kan orang Blora ya. Kemarin di Blora itu ada sampai masuk berita masyarakat kita. Ada pertunjukan tradisional di era COVID ini. Jadi orang-orang berkerumun, orang-orang bergerombol demi melihat faktor ekonomi. Itu tadi pertunjukan tradisional sampai masuk berita. Harusnya bangga ya. Beritanya itu tapi tidak membanggakan. Kemudian faktor politik. Ini saya nggak berani ngomong deh kalau faktor politik dan faktor-faktor yang lain. Nah, yang bisa kita lakukan di sini nih, poin 3. Disiplin kesehatan ini dipertanyakan. Teman-teman, terutama yang masih semester 2, yang masih di tingkat 1, kan diajari tuh KDPK, bagaimana cara menggunakan APD yang baik dan benar. Bahkan pakai handscoon pun ada tekniknya kan ya. Nah, itu betul-betul dipelajari. Jangan sampai nanti pas sudah kerja itu pakai handscoonnya salah-salah. Nggak usah jauh-jauh, saya sendiri juga kadang teledor gitu. Cuma karena ada ini negara api ini yang menyerang, saya jadi lebih hati-hati. Ketika pakai APD saya perhatikan betul-betul apakah langkah saya sudah benar atau enggak. Jadi memang kita harus disiplin demi keselamatan kita sendiri. Nah ini ketika semua perhatian itu tercurah di COVID-19, orang cenderung abai dengan penyakit yang lain. Contohnya DBD, TB, HIV, AIDS, dan lain-lain. Ya kan? Berita-beritanya yang ada di internet, berita yang ada di koran, semuanya bahas COVID. Padahal kematian di DBD itu juga tinggi, demam berdarah dengue itu tinggi, kematian akibat tuberkulosis itu juga tinggi. Ini kasus baru aja kemarin, sekitar 1 minggu yang lalu. Jadi ada pasien hamil, periksa ANC terpadu untuk pertama kali, sudah usia kehamilan sekitar 24 minggu, itu kemudian dilakukan pemeriksaan tadi kan ya ANC terpadu dan sebagainya. Ternyata didapatkan hasil tes untuk HIV-nya B20, kalau di sini istilahnya B20 itu reaktif, artinya dia ada positif. Nah, sudah dirujuk ke poli PPIA. Teman saya hanya pasien opo
ternyata di rapid test ini positif untuk HIV. Positif apa? 20 kalau di sini istilah pakai bahasa Indonesia ya. Positif apa? Itu B20. Artinya tak pikir positif COVID. Ya wes lah B20. Padahal dulu ya orang itu kalau B20 sudah langsung B20 nih, saya mesti hati-hati nih. Kan sekarang enggak, sudah turun drastis, derajatnya itu sudah di bawahnya COVID. Saya tanya alasannya, kok gitu sih? Kenapa sekarang kalau sakitnya itu nggak COVID, kayak itu dia itu nggak sakit gitu? Bukan, kalau B20 kan kita masih bisa duduk berdampingan, masih bisa cipika-cipiki, masih bisa salaman. Nah, kalau COVID kan saya harus jauh-jauh. Alasannya seperti itu. Jadi banyak penyakit yang turun pamor nih gara-gara COVID-19. Jadi nggak keren lagi penyakitnya. Bukan. Kalau Oke, kemudian, nah ini, karena tadi semua perhatian itu tercurah ke COVID ya, salah satu dampaknya, dan ini merupakan PR besar buat kami yang ada di Bojonegoro adalah peningkatan angka kematian ibu yang melonjak drastis. Sampai dengan bulan ini kami menduduki peringkat pertama se-Jawa Timur. Nggak usah tepuk tangan karena itu bukan prestasi. Nah ini, karena tadi sampai sekarang masih ditelusuri penyebabnya. Apakah kualitas ANC-nya yang kurang bagus atau kuantitasnya yang kurang? Itu tadi, karena tadi saya bilang kan, dikembalikan ke kodratnya, ibu hamil itu periksa hanya 4 kali selama kehamilan. Jadi trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali. Padahal kalau dulu setiap 1 bulan sekali harus periksa. Nah, ini masih ditelusuri, masih dicari, dipelajari, dan benar-benar PR. Dikembalikan agar kami bisa keluar dari itu periksa hanya 4 kali juara 1 se-Jawa Timur sampai akhir tahun nanti ya. Nah, sekarang pekerjaan real di lapangan seorang bidan itu harus kayak apa sih? Kalau ini saya pribadi ya, jadi tidak mewakili manapun. Dikembalikan agar kami bisa. Bidan itu cuma profesi yang tertulis di ijazah. Ya, sampai akhir tahun nanti ya. Kompetensi dasar seorang bidan itu mutlak karena kita sudah memilih jalan menjadi seorang bidan. Nah, kompetensi tambahan ini yang kita harus serba bisa. Contohnya apa? Contohnya menjadi pengelola anggaran. Benar, menjadi pengelola anggaran. Teman-teman nggak ngerti tentang buku kas umum, nggak ngerti tentang cash flow suatu perusahaan, tapi jadi pengelola anggaran. Terus kemudian jadi koordinator perencanaan puskesmas. Puskesmas itu setiap 1 tahun menjadi pengelola anggaran dari akhir tahun, misalnya akhir tahun 2019 kemarin itu sudah membuat perencanaan selama tahun 2020. Perencanaan itu meliputi semua program yang ada di puskesmas, baik itu TU maupun UKM, UKP. Itu harus direncanakan dari akhir tahun 1 tahun, dan teman-teman bisa jadi nanti jadi koordinatornya. Sudah membuat perencanaan selama pusing. Kemudian jadi pejabat pengadaan barang. Nanti ada pelatihannya, ada ujiannya. Baik itu kalau jadi pejabat pengadaan barang itu sudah umur hidup, itu sertifikatnya berlaku untuk seumur hidup. Sekali lulus ya sudah, dia jadi pejabat pengadaan barang. Adakah materi itu di kuliah? Nggak ada. Makanya saya bilang harus serba bisa. Jadi pejabat pelaksana teknis kegiatan. Wah, ini bahasanya pejabat-pejabat padahal nggak ada tunjangannya kok. Tenang aja, cuma judulnya aja pejabat. Sertifikatnya berlaku. Pejabat pelaksana teknis kegiatan itu contohnya gini. Bulan ini kita harus ngapain? Makanya saya bilang ini. Oh, ternyata targetnya nggak tercapai. Berarti bulan depan kita harus seperti ini. Nah, itu contohnya. Nggak usah terlalu dipikir, belum tentu kita nanti jadi PPTK juga kan. Kemudian analis. Benar, ini benar-benar terjadi. Tidak semua puskesmas itu memiliki SDM yang lengkap. Yang ditaruh di laboratorium itu bisa jadi bidan. Benar. Itu contohnya, nggak usah terlalu dipikir. Tetapi memang pemeriksaannya tidak seperti kalau kita itu seorang laboran ya, tidak seperti seorang analis kesehatan. Pemeriksaan sederhana kita harus bisa kalau kita ditempatkan di laboratorium. Yang ditaruh di laboratorium. Kemudian ada yang jadi apoteker. Ada ijazahnya bidan, tapi dia jadi apoteker dan mengelola gudang obat. Seorang laboran ya, itu melanggar tupoksi loh. Tugas pokok dan fungsi bidan itu bukan job desk. Nggak bisa nolak. Mau nggak mau.
saya harus hafal obat, nggak usah harus hafal, lama-lama nanti juga bisa. Kemudian ada yang ditaruh di loket, ya ada, karena nggak punya TU. Ada yang taruh di TU, ya karena nggak punya TU tadi, loket dan TU itu satu satuan yang ngurusi. Ada yang ngurusi, kalau di sini ada yang namanya surat keterangan tidak mampu. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak mampu, yang ngurus mulai dari desa, kemudian minta rujukan ke puskesmas, ke kecamatan, sampai akhirnya ke dinas sosial. Nah itu yang ngurus TU. Ada yang bidan, ada bidan di TU itu ada. Ada yang jadi operator IT. Saya pertama kali masuk ke puskesmas Kali Tiga, itu saya disuruh memperbaiki printer yang rusak, tidak mampu, yang ngurus beneran. Padahal saya tuh nggak ngerti ini rusaknya di mana. Tapi harus tahu karena apa? Kamu tuh anak baru, kamu masih muda, harusnya kamu lebih pintar daripada kami yang sudah tua-tua ini. Itu saya pertama kali masuk harus bisa. Itu saya disuruh, tapi saya tuh sama sekali nggak bisa beneran printer. Ya itu cuma contoh aja. Kemudian ada yang nggak bisa ngeprint, ada yang nggak bisa connect internet, ada yang internet ngadat. Ini kenapa internet ngadat? Jadi kita jadi operator IT gitu loh. Kemudian jadi wartawan. Ya, contohnya pas kemarin kami di puskesmas itu bikin acara program Ausrem. Jadi mencari kader kesehatan dari tingkat SD. Kita buat seperti dokter kecil gitu ya, pelatihan dokter kecil. Di sana dipilih duta UKS. Acaranya dibuat sangat seru karena selama 3 hari ada door prize, kemudian ada drama juga, drama kesehatan tentunya. Informasi-informasi yang kita sajikan cukup menarik menurut saya. Itu kan sayang banget ya kalau misalnya kita yang mengetahui. Nah, kami tulis di press release, kemudian dikirim ke koran, siapa tahu dimuat, kirim ke media online, siapa tahu dimuat jadi wartawan, dan jadi yang lain-lain. Dan lain-lain itu banyak ya, tukang pel, misalnya saya kalau habis nolong partes, kalau partesnya itu heboh, misalnya air ketubanya itu sampai muncrat kemana-mana, ngepel, habis untuk partes itu ngepel, nyapu. Gimana nih? Saya kan seorang bidan, masa disuruh ngepel? Siapa lagi yang mau ngepel kalau bukan kita? Kalau mengandalkan cleaning service, mungkin untuk di rumah sakit itu sudah jauh lebih lengkap, tetapi kalau di puskesmas cleaning service-nya nggak 24 jam. Bidannya yang 24 jam merangkap cleaning service. Apa-apa. Tidak perlu merasa hina hanya mengerjakan pekerjaan semacam ini. Nah, sekarang peluang karir di dunia kebidanan atau peluang karir seorang bidan. Mungkin untuk di rumah sakit. Di negara kita ini kan ada instansi pemerintah dan instansi swasta yang bergerak di bidang kesehatan. Kalau di instansi pemerintah maupun swasta itu hampir sama lah. Yang paling banyak dicari lulusannya adalah D3 kebidanan. Kenapa? Karena memang masih membutuhkan praktisi untuk melakukan pelayanan kebidanan. Contohnya saya masuk di puskesmas itu ijazah saya yang saya pakai ya yang D3 kebidanan. Ijazah yang lain-lain ya disimpan aja. Lumayan duit-duitan. Nah, kemudian disusul dengan D4 kebidanan. Baik di instansi pemerintah maupun swasta ada lowongannya. S1 kebidanan plus profesi ya. S1 kebidanan plus profesi, kemudian S2 kebidanan ataupun S2 kesehatan masyarakat. Untuk level S2 biasanya itu baik di pemerintah maupun swasta untuk mengisi lowongan dosen. Kemudian bagaimana kalau saya mau praktek mandiri? Boleh, nggak apa-apa. Tetapi baca dulu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Untuk dapat berpraktek mandiri seorang bidan, baik dengan pendidikan akademik maupun pendidikan vokasi, itu wajib mengambil pendidikan profesi baru bisa praktek mandiri. Nanti undang-undangnya dibaca sendiri aja. Karena saya terus terang nggak praktek mandiri. Udah capek saya di puskesmas. Nah ini, kemarin saya diminta panitia. Tips milih kampus itu yang seperti apa? Tentang kebidanan. Pilihlah lembaga pendidikan terakreditasi minimal B. Ya, minimal B. Syukur-syukur bisa A, tetapi kalau B itu sudah bagus. Karena sekarang pemberi pekerjaan itu rata-rata mintanya itu minimal B. Ambil jurusan yang linier. Misalnya
Udah capek saya di jurusannya bidan, ya nanti D3 bidan, ambilnya D4 kebidanan plus profesi atau S1 kebidanan plus profesi. Jangan ambil alih ke SKM kalau memang ingin berkarir di dunia kebidanan. Kemudian carilah kampus-kampus yang menawarkan relasi selama masa pendidikan. Relasi di sini tuh memberikan kesempatan untuk mahasiswa berkembang di luar kampus. Kan ada tuh beberapa kampus yang punya kerjasama dengan universitas lain yang mungkin bisa exchange student bahkan sampai ke overseas ya, bisa sampai ke luar negeri. Tuh carilah kampus-kampus semacam itu. Ingin berkarir di dunia kebidanan. Ini penting ini pesan saya buat teman-teman yang masih mahasiswa. Apa yang harus disiapkan selama masih mahasiswa? Bangun jaringan seluas mungkin, sebanyak-banyaknya, baik itu dari temannya, dari satu jurusan, dari jurusan yang lain, ataupun dari dosen-dosennya. Karena itu nanti akan bermanfaat di kemudian hari setelah lulus. Aktif di organisasi akan meningkatkan kemampuan komunikasi, adaptasi, inovasi, dan mengatur konflik atau kemampuan dalam manajemen konflik. Bangun jaringan misalnya sebanyak-banyaknya. Baik itu awalnya orangnya itu agak-agak pemalu gitu, mungkin takut-takut kalau ketemu sama orang. Nah, aktif di organisasi kan dia akan ketemu dengan banyak orang. Dihadapkan pada situasi di mana dia harus berhubungan dengan orang lain, ya. PPT di live Instagramnya kepotong Bu, nggak kelihatan semua. Konflik atau kemampuan dalam manajemen. Oke. Kita teruskan saja, nanti kan ada cover video covernya, ya. Nggak apa-apa. Gitu. Mungkin takut kalau ketemu orang. Ya. Aktif di organisasi ya, tadi ya aktif di organisasi yang awalnya maju mundur cantik. Dia nanti digodok di organisasi akan jadi maju cantik. Jadi pemberani dia. Kemampuan dalam manajemen. Oke. Contohnya, ya yang paling gampang aja panitia ini. Mungkin awal-awal menghubungi itu takut-takut gimana, sekarang kan sudah agak luwes ya. Kemudian tingkatkan komunikasi dengan alumni. Penting. Karena alumni itu kan juga punya jaringan. Dia sudah masuk ke dunia kerja, dia tahu situasi seperti apa di lapangan, dia punya informasi-informasi tentang pekerjaan, atau mungkin informasi-informasi yang berguna pada saat masih mahasiswa, itu bisa dieksplor. Kalau di Himadan nanti mungkin bisa, kemarin saya sempat bilang ke panitia untuk membuat satu divisi khusus yang mengurusi tentang alumni. Karena kalau alumni bikin organisasi sendiri kok kayaknya nggak mungkin. Nah itu mungkin Himadan bisa mewadahi yang khusus untuk alumni, sehingga komunikasi antar angkatan itu bisa terjalin. Saya aja nggak tahu sekarang ini sudah angkatan keberapa. Kayaknya baru kemarin saya masuk kuliah. Nah ini penting. Meskipun teman-teman itu aktif di organisasi, jangan pernah mengabaikan nilai IPK. Saya ini seorang militan, seorang organisatoris ya, benar ya? Organisatoris yang militan. Nggak perlu itu, saya bisa lobby itu, bahkan presiden bisa saya lobby buat dapat pekerjaan. Jangan seperti itu. IPK itu tetap penting. Kenapa? Karena pada saat mau mendaftarkan diri untuk mengisi lowongan pekerjaan, yang dilihat itu IPK-nya dulu. IPK-mu berapa, akreditasi kampusnya apa. Contohnya ini, kemarin di Bojonegoro waktu perekrutan PNS yang tahun 2019, itu untuk akreditasi A, untuk itu ya, pelamar CPNS dari kampus yang terakreditasi A itu IPK minimal 3,0, terakreditasi B minimal 3,25, terakreditasi C minimal 3,5. 3,0, 3,25, 3,5. Itu yang di Bojonegoro. Meskipun di daerah-daerah lain itu berbeda, tergantung kebijakan kepala daerahnya. Tapi ini kan jadi garis bawah, harus digarisbawahi bahwa kita nanti setelah lulus itu mau jadi pegawai apa mau jadi pengusaha. Kalau memang jadi pengusaha ya sudah, bikin perusahaan sendiri, bikin rumah sakit sendiri mungkin, atau rumah bersalin sendiri. Tetapi kalau kita masih mencari kerja ke orang lain, IPK itu penting. Itu yang di Bojonegoro, jangan pernah diabaikan. Takutnya nanti menyesal.
Meskipun pada saat nanti sudah di dunia kerja itu nggak ditanya kamu IPK-nya berapa, tapi yang ngasih lowongan kerja itu bertanya. Nggak ada itu istilahnya, misalnya saya masuk di puskesmas kali itu, kamu saya nggak tanya kamu dulu masuk perguruan tinggi jalur mandiri apa jalur SBMPTN. Tetapi kalau jalur SBMPTN, Pak, oke kalau gitu kamu pegang program ini. Oke kalau gitu kamu enggak ditanya seperti itu. Tetapi IPK penting saat mau, meskipun mau daftar tadi, daftar pekerjaan gitu ya. Organisasi penting, tetapi kuliahnya juga jangan diabaikan. Nah, kompetensi dasar itu wajib dikuasai. Saya bilang tadi, yang penting lulus itu bisa dulu, nggak harus mahir. Bahkan saya pun, ini buka aib ya, saya pun kalau misalnya disuruh ini, oke kalau gitu kamu enggak bongkar implan itu kurang terampil karena memang saya kurang berlatih di implan. Saya lebih baik bongkar pasang IUD daripada bongkar pasang implan. Makanya kita butuh teman-teman yang lain yang mensupport kita mengatasi kekurangan kita. Tapi bagaimana kalau misalnya saya harus bongkar implan, kalau nggak ada orang lain ya nggak apa-apa, bisa-bisa aja gitu. Makanya saya bilang harus bisa. Keterampilan itu nanti diperoleh ketika kita berlatih terus-menerus. Nah, ini saya kasih tanda seru, ini adalah STR, surat tanda registrasi. Ketika teman-teman sudah lulus itu wajib diurus, wajib yang mensupport kita. Karena tadi pemberi kerja itu lebih mengutamakan yang punya STR. STR itu kayak SIM-nya kita. Kita baru bisa dibilang kita ini bidan kalau kita punya STR. Kemudian temukan minat dan bakat untuk diasah agar bisa jadi nilai jual setelah lulus. Apa sih bedanya bidan A dengan bidan B? Oh, bidan A ternyata dia pintar di IT-nya. Wah, ini bisa jadi nilai jual nih. Dia nggak hanya bisa nolong persalinan, tetapi dia juga bisa mengatasi jaringan yang rusak se-Indonesia misalnya. Atau dia kemampuannya di public speaking. Wah, boleh tuh nanti jadi jubir. Jadi temukan minat dan bakat. Atau mungkin dia senangnya nulis. Saya senang nulis. Jadi setiap ada kasus-kasus itu saya tulis, kemudian akan saya buat seperti karya ilmiah atau mungkin malah buku untuk dipublikasikan. Nah, itu bisa jadi nilai jual teman-teman ketika nanti sudah lulus ya. Bagaimana untuk mencapai itu semua? Luruskan niat, perkuat komitmen diri. Dimanapun bertugas, baik itu mau praktek mandiri, mau jadi dosen, mau di puskesmas maupun di rumah sakit, semua pekerjaan itu seru kalau kita yang membuatnya jadi seru. Semua pekerjaan akan membosankan kalau kita itu bikin itu jadi membosankan. Makanya seru itu kamu, inovasi itu ada di kamu, ada di kalian. Biar hidupnya seru ya harus dibuat seru. Kita jangan bergantung pada orang lain. Hidup kok gini-gini amat. Ya kita buat dong supaya seru. Misalnya ada pelatihan-pelatihan apa gitu. Kok gini-gini amat ya? Buatlah acara itu menjadi lebih seru. Selain biar berubah ke arah yang lebih baik, juga melatih kita untuk berkreasi dan inovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, saya dapat tadi ada sedikit pesan dari teman saya, bidan juga. Sekarang beliau menjadi staf di Dinas Kesehatan Bojonegoro, bidang promosi kesehatan. Katanya, saya bilang gini, ada pesan nggak buat calon bidan atau para bidan hari ini? Katanya, sing a song everywhere, jadi di mana-mana kita harus nyanyi. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Maksudnya gini, dimanapun berada kita harus happy. Nah, meskipun pekerjaan membunuh, hasrat hati ingin memaki-maki, tetap harus kayak film-film India itu loh, nangis joget, terus seneng joget, kecewa joget, ya kita joget-joget aja. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Ibu Novita atas materinya yang sudah disampaikan. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar di Instagram. Maaf Bu, live-nya di Instagram berakhir ya Bu? Iya kah? Bentar. Saya cek sebentar ya. Iya Bu.
Masih proses ya? Baik Bu, Ya, Bu. Proses untuk teman-teman yang bergabung di Webex boleh on cam semua untuk dokumentasi terlebih dahulu. ya, atau mungkin teman-teman yang di sini mau tanya dulu, mungkin yang gabung di sini. Ini semester 2 semua ini? Enggak Bu, ada yang semester 4. Oh, ya. Boleh kalau yang ada di sini sambil nunggu terkoneksi dengan IG, boleh tanya terlebih dahulu. Bu, ada yang izin bertanya. Ya, siapa yang mau tanya? Saya Bu, izin Suaranya? Oh ya. Siapa ini? Boleh memperkenalkan diri? ya. Perkenalkan Bu, saya Erviana Intan, bisa dipanggil Intan dari D318 semester 4. Nah, di sini saya ingin bertanya Bu, Asalnya dari mana? Asalnya dari mana? dari Bu Novita sendiri kan yang sudah terjun langsung ke asalnya dari Blora Bu. Oh, baik. Bloranya mana, Mbak? Jepang. Oh, Jepang. Oke, pejuang dari Jepang. Gimana? Mau tanya apa? Jadi kan dari Bu Novita sendiri ini yang sudah langsung terjun langsung ke lahan, tahu tentang bagaimana hiruk pikuk menghadapi dampak dari COVID-19 yang sekarang sedang marak nih Bu. Ya. Nah, menurut Ibu Novita sendiri untuk mahasiswa kebidanan kan sekarang masih belum bisa terjun langsung ke lahan, malah justru Kayaknya sinyalnya hilang ya. Revi, Mbak Intan, panggilannya Mbak Intan. Kayaknya saya sambil nunggu Mbak Intan gabung lagi ya. Saya tahu arahnya kemana itu. Mohon moderator nanti membetulkan kalau misalnya saya keliru ya. Sekarang mahasiswa belum boleh praktek. Ya.
Terus gimana ini nanti untuk meningkatkan kemampuannya? Padahal kita nggak boleh praktek. Kayaknya kok gitu ya arah pertanyaannya. Ya, Sebentar Bu, saya tanyakan lagi. ambil saya jawab aja ya, daripada jedanya terlalu lama. Jadi teman-teman yang sekarang itu sedang ada di rumah, belajar dari rumah, bisa meningkatkan kemampuannya melalui jurnal-jurnal atau teorinya diperkuat dulu lah. Teori-teori diperkuat dulu. Itu Mbak Intan sudah gabung lagi nih. Bisa melanjutkan pertanyaannya tadi. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Intan pertanyaannya tadi gimana? Bisa saya bacakan saja ya Bu pertanyaannya dari Mbak Intan. Oke. Dari Ibu Novita sendiri yang langsung merasakan di lahan tentang adanya dampak COVID-19. Nah, menurut Ibu, kita sebagai mahasiswa bidan kan belum bisa turun terjun langsung ke lahan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menyongsong kerja bidan yang sedang ada di lahan? Untuk apa? Menyokong. Iya, menyongsong kerja bidan yang sedang ada di lahan. Menyongsong kerja bidan yang ada di lahan atau menyokong kerja bidan yang ada di lahan? Menyokong mungkin Bu. Mungkin menyokong ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kebidanan yang sekarang masih di rumah untuk membantu teman-teman yang sudah bekerja di lapangan? Yang pertama jelas di rumah saja. Kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak, tidak perlu keluar rumah kecuali untuk mencari makan, ke apotek, atau hal-hal yang memang urgent. Yang kedua, mengedukasi keluarganya agar tetap di rumah, kecuali untuk bapak ibunya yang memang harus bekerja, nggak apa-apa. Adik-adiknya bisa dikasih tahu, bisa apa? Kan sekolah juga masih belum masuk, nah itu bisa dibimbing, diarahkan. Terus di lingkungan sekitarnya diajari gimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Dulu orang-orang promkes itu sampai pusing karena setiap kali promosi tentang CTPS cuci tangan pakai sabun itu hampir semuanya nggak mau mendengarkan. Sekarang di setiap toko-toko di instansi ataupun dimanapun sudah ada posternya, sudah ada keran-keran, bahkan sampai ke desa-desa, ke RT-RT itu kan sudah ada ya. Nah itu bisa diedukasi ke masyarakatnya. Gunakan itu dengan baik. Di hand sanitizer itu hampir tidak perlu dipakai kalau di situ sudah ada sabun dan air mengalir. Jadi kalau ingin membantu kami yang ada di lapangan, tadi di rumah dan edukasi lingkungan sekitar agar tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena penularan itu kan lewat percikan ludah ya. Semakin kita cepat memutus mata rantai, semakin kita bisa segera keluar dari pandemi. Air mengalir. Kurang puas dengan jawabannya? Sudah Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman lain Bu. Pertanyaannya, apa perbedaan apa perbedaan Wah ini
Ini memang susahnya kalau kita daring kayak gini ya. Semoga tetap semangat meskipun kendalanya di jaringan. Baik. Semangat meskipun mungkin bisa diwakili sama Mbak Nudia kalau ada pertanyaan yang lain sambil nunggu Mbak Syehana masuk lagi. Semangat meskipun Iya, Bu. Jadi tadi ini sudah datang orangnya. Mbak Nudia kalau ada pertanyaan yang lain sambil nunggu Mbak Syehana masuk. mungkin karena kayaknya sudah Gimana Mbak Syehana? Pertanyaannya perbedaan D3 dengan D4 kebidanan, Bu. Perbedaan D3 dengan D4 kebidanan ya. Yang jelas jenjang pendidikannya sudah berbeda, level kompetensi yang harus dicapai juga berbeda. Sama-sama pendidikan vokasi, tetapi levelnya itu berbeda. Karena D4 kebidanan itu kan hampir setara dengan S1. Beban SKS, satuan kredit semester yang harus dipenuhi juga lebih banyak yang D4. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke dosennya atau bisa dilihat di kurikulumnya. Yang jelas level kompetensinya itu berbeda. D4 dianggap lebih kompeten dibandingkan D3. Dari itu loh ya, dari jenjang pendidikan, bukan dari individunya, dari jenjang pendidikannya. Seperti S1 dengan D3 tentunya berbeda, S1 dengan D4 tentu ada perbedaan, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ada, Bu. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ingin bekerja di RS atau PMLIP atau puskesmas harus lulusan apa? Atau puskesmas harus lulusan Kalau ingin bekerja di puskesmas atau di RW ataupun di rumah sakit ya, tergantung lowongan yang kita incar. Tapi lebih banyak memang levelnya itu diploma 3. Yang dicari itu levelnya diploma 3. Kalau ingin bekerja di puskesmas atau di RW ataupun diploma 3 dan diploma 4 pun sekarang sudah harus mengisi STR. Jadi dari MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang mengeluarkan surat tanda registrasi bidan, itu sudah mengelompokkan. Kalau memang kita dari D4 kebidanan, maka STR nanti bunyinya D4 kebidanan. Kalau kita dari D3 kebidanan, ya STR-nya bunyinya D3 kebidanan. Kalau pengen kerja di rumah sakit atau puskesmas, harus punya STR yang jelas. Harus lulus dulu, punya ijazah. Kemudian harus ada STR, itu wajib. Nah, masalah lowongan yang diisi biasanya kebanyakan dari diploma 3. Kebanyakan diploma 3, yang D4 kebidanan itu juga ada lowongannya, baik di instansi pendidikan maupun di pelayanan. Ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Apa tantangan terberat yang pernah dihadapi sebagai seorang bidan? Tantangan terberat apa? Yang pernah dihadapi sebagai seorang bidan. Tantangan terberat menurut saya ya. Apa tantangan terberat yang pernah dihadapi sebagai adalah mengatasi kejenuhan. Ada satu titik di mana kita itu benar-benar jenuh dengan pekerjaan kita, benar-benar capek, nggak ngerti kenapa saya dulu masuk jurusan ini. Kalau memang bahkan saya pun masuk bidan itu bukan karena orang tua saya loh ya. Saya sendiri yang pengen. Itu pernah ada di satu titik di mana saya itu jenuh. Ini pekerjaan apa sih? Karena saya nggak cuma jadi bidan di situ. Saya harus ngelola perencanaan puskesmas, harus ngelola anggaran, masih harus jadi operator IT.
itu keluarga sempat kelenderan kalau bahasa Jawanya. Saya pernah harus jadi operator IT. Saya ini bukan seorang pegawai bank, bukan seorang pegawai BUMN. Gaji saya standar aja, tapi kenapa saya pulang itu mesti jam 9 malam, dari pagi sampai jam 9 malam, belum lagi besoknya piket. Nah itu tantangan terberat adalah ketika kita itu merasa jenuh dengan profesi yang kita kerjakan, dengan profesi yang kita pilih. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Ya sudah selesai. Solusinya ada di kita sendiri. Kalau mau dibikin stres ya stres, kalau mau dibikin senang ya senang. Kalau untuk tantangan pekerjaan, saya rasa hampir semuanya kita itu bisa diatasi asal kita mau. Entah itu perdarahan hebat, atau pasiennya nyaris meninggal, atau mungkin kita nolong bayinya nggak selamat, bayinya mati, itu kita ngerasa sangat bersalah ya, itu bisa diatasi. Tetapi kalau masalahnya sudah di kejenuhan, itu justru yang paling berat. Atau pasiennya nyaris meninggal, atau mungkin kita Ada lagi pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi patokan dari real midwife? Tetapi kalau masalahnya sudah di kejenuhan, apa yang jadi patokan real midwife? Iya, bidan sesungguhnya. Maksudnya apa yang menjadi patokan? Bidan sesungguhnya itu yang seperti apa gitu ya? Iya. Panitia bisa bantu jawab dulu pertanyaannya. Jadi patokan bidan sesungguhnya kalau menurut midwife? Iya. Mbak Syahir apa? Apakah yang pakai konde? Sesungguhnya itu yang seperti apa gitu ya? Yang bisa membantu orang lain dan bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau menurut saya loh Bu. Iya. Mbak Syahir. Mungkin teman-teman yang lain, Mbak Nudia, saya belum dengar suaranya Mbak Nudia nih. Mbak Nudia, bidan sesungguhnya itu apa? Dan bisa bermanfaat. Tentunya bidan sesungguhnya itu yang bisa melayani kesehatan baik ibu dan anak, itu bidan sesungguhnya. Mungkin teman-teman yang lain, Mbak Nudia, saya belum dengar suaranya Mbak Nudia nih. Beliau yang bisa melayani kesehatan ibu dan anak. Ya, tentunya menjalankan profesi dengan profesional. Ya, Ya. Mungkin ada lagi Mbak Intan. Menurut Mbak Intan apa? Jangan-jangan yang tanya Mbak Intan. Ya. Loh, ini semuanya kan calon bidan. Saya pengen tahu pendapatnya masing-masing. Masih ada waktu kan ya? Oke. Atau sudah selesai? Masih ada 5 menit. Mbak Intan apa? Jangan-jangan yang tanya Mbak Intan. Ya ini kan sharing kan judulnya kan. Makanya tolong dong panitia bantu jawab. Apa sih bidan sesungguhnya itu? Mbak Intan mungkin bisa jawab. Atau Mbak Gracia? Mana dulu nih terserah. Mbak Tia? Ya ini kan sharing kan judulnya kan. Makanya tolong dong panitia bantu jawab. Ya Mbak Gracia udah senyum-senyum tuh. Ayo jawab. Nanti saya kasih nilai A tapi nilainya nggak kepake. Dulu nih terserah. Mbak Tia, Kalau Mbak Gracia mungkin bisa bantu jawab. Makanya tolong dong panitia bantu jawab. Ya Mbak Gracia udah senyum-senyum tuh. izin berpendapat, Tapi nilainya nggak kepake. Boleh, sangat boleh. Kalau menurut saya patokan menjadi the real midwife itu apabila kita bisa membuat orang-orang yang di sekitar kita itu dapat tersenyum, dapat menikmati kesehatan dan juga kelahiran dengan nyaman. Dan di sisi lain kita dapat bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang di sekitar kita itu menurut saya, Bu. Oh ya, oke, bagus sekali. Super sekali. Yang belum jawab tadi siapa? Mbak Tia. Intan. Ya, oke. Hampir sama ya jawabannya ya. Semuanya bisa melakukan profesinya dengan baik dan juga bermanfaat untuk orang lain. Rata-rata jawabannya bersama seperti itu. Saya pun juga sama. Apapun profesinya, yang penting bermanfaat dan bisa bikin orang lain bahagia. Tetapi ada satu tambahan dari saya. Bidan yang sesungguhnya adalah bidan yang bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, tanpa harus kehilangan jati diri, tanpa harus mengorbankan harga diri. Harga diri itu yang kayak gimana? Tanya saya pegang anggaran. Wah, nggak ada yang tahu nih. Biasanya saya tilep. Itu berarti mengorbankan harga diri. Tanpa harus kehilangan. Tapi kan pegang anggaran bukan tugas bidan, Bu.
Iya, bukan tugas bidan, tapi itu tugas tambahan yang harus saya emban meskipun saya bidan. Jadi yang bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahkan ketika kita sama sekali tidak menyukai pekerjaan itu, namun kita bisa menyelesaikan dengan baik. Itu namanya profesional. Ya, yang bisa bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke, ada pertanyaan apa? Lihat seberapa pentingkah jenjang profesi untuk mahasiswa kebidanan di Indonesia ini? Ya, yang bisa bertahan dalam seberapa pentingkah jenjang profesi? Maksudnya jenjang pendidikan? Iya, jenjang pendidikan. Maksudnya kalau setelah mahasiswa kebidanan di Indonesia kita S1 atau sarjana kan itu kita melanjutkan ke profesi itu seberapa pentingkah? Jenjang profesi maksudnya jenjang pendidikan? Iya, jenjang pendidikan. Tergantung orangnya. Apakah orangnya itu menganggap pendidikan itu penting atau tidak? Apakah pendidikan itu hanya sebatas mencari gelar atau kita pengen tahu ilmunya? Kalau memang dia itu keinginannya kuat untuk belajar sampai akhir hayat katanya ya, tentunya tidak akan puas hanya sampai di D3, hanya sampai di D4. Dan yang namanya belajar itu tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal. Pendidikan informal atau bahkan bukan jenis pendidikan ya kita peroleh dari teman-teman di sekitar kita. Kalau kita pintar mengambil hikmah, bisa habis ini hikmahnya diambil terus ya. Itu akan membuat kita selalu belajar. Dan dunia kerja saat ini selalu menuntut kita untuk meningkatkan kualitas. Salah satu indikator kualitas adalah tadi jenjang pendidikannya. Dulu D3 sudah cukup. Nah, ternyata di undang-undang tadi yang saya sebut Undang-Undang Nomor 14 itu harus ditingkatkan menjadi minimal D4 plus profesi. Salah satu berarti kan jenjang pendidikan itu harus terus dinaikkan agar kita bisa menjawab tantangan, baik itu tantangan dari pasar maupun tantangan dari pemerintah. Harus ditingkatkan ya. Kalau saran saya jangan pernah selesai hanya di level ini. Meskipun nanti kan kita nggak tahu kondisinya ya, kadang jenuh juga berada di dunia kampus. Kita pengen kerja dulu nggak apa-apa. Kan nggak ada aturannya orang sudah berkeluarga, orang sudah bekerja sekolah lagi kan nggak ada itu, nggak ada larangannya. Kalau memang dari jalur reguler memang harus dari SMA ya. Tetapi kalau nanti sudah di dunia kerja, banyak beasiswa yang menawarkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan saya pun insya Allah mohon doanya sekalian ya di sini, semoga ada kesempatan untuk sekolah lagi. Bukan hanya sekadar untuk menjejerkan ijazah, tetapi biar saya dapat ilmu, bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan pernah berpuas hanya di D3 ataupun D4. Semoga ada kesempatan untuk sekolah lagi. Kalau memang bukan hanya sekadar untuk Baik, sesi pertanyaan selesai. Bisa di-sharing dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan pernah berpuas hanya di Baik, alhamdulillah acara pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Ibu Novita sudah berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah berbagi dan berpartisipasi untuk meramaikan acara Himadan dalam rangka memperingati Hari Bidan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya ya. Ya Bu, terima kasih. Bu, kita minta untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa Dokumentasi apa? Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses buat semuanya ya. Ya Bu, terima kasih. Bu, kita minta untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa Dokumentasi apa? Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses buat semuanya ya. Ya Bu, terima kasih. Kita minta untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Screenshot. Teman-teman bisa Dokumentasi apa? Tanya. Screenshot. Oh, di foto. Oke. Ya Bu, terima kasih. Kita minta untuk dokumentasi terlebih dahulu ya. Screenshot. Teman-teman bisa Dokumentasi apa? Tanya. Screenshot. Oh, di foto. Halo. Ya Bu, terima kasih. Kita minta untuk dokumentasi terlebih dahulu
Udah? Sudah Bu, terima kasih ya Bu. Ya, semangat belajar ya. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, udah. Makasih Bu, terima kasih ya Bu. Belajar ya. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, udah. Makasih Bu, terima kasih ya Bu. Belajar ya. Iya Bu. Ya, Bu. Oke, udah. Makasih Bu, terima kasih ya Bu. Belajar ya. Iya Bu. Waalaikumsalam. Makasih Bu, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam.